Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah al-mun'im ala man ata'ahu wa taba'a ridah, al-muntakim mimman khalafahu wa 'asah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mul bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan, dan juga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan selesai. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak sekali saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita ada yang saat ini mereka tidak bisa hadir di majlis yang mulia ini. Ada yang kemarin di bulan suci Ramadan tidak bisa melaksanakan puasa. Maka dari itu ini adalah harus kita syukuri sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di bulan suci Ramadan kemarin kita melaksanakan puasa betul-betul dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Bukhari-nya, "Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan pada hari ini, pada saat ini, pada pagi hari ini, Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang betul-betul suci, bersih, sebagaimana kita waktu dilahirkan dari ibu kita. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka insya Allah kita berharap kepada Allah SWT, puasa kita kemarin diterima oleh Allah dengan keimanan dan keikhlasan, sehingga kita betul-betul pada hari ini seperti hanya bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan ini pada saat ini termasuk hamba-hamba yang rugi, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pada waktu ahdirul minbar, tolong hadirkan semua para sahabat-sahabat ke minbar. Fahadarna, lalu kami semua hadir. Pada waktu itu falamma artaqa darajatan, ketika Nabi naik ke tangga yang pertama, Nabi tahu-tahu bilang amin. Naik ke tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga, mengatakan amin. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan khutbah, falamma nazala Rasul SAW, lalu kami para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'hu. Ya Rasulullah, hari ini kami telah mendengar yang mana sebelumnya kami tidak pernah mendengar. Apa itu? Engkau tahu-tahu mengucapkan amin ketika naik ke tangga pertama, kedua dan ketiga. Ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Dalam satu riwayat, inna Jibril aradali, datang kepadaku, faqala, dan beliau bersabda kepadaku, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, sungguh rugi dan jauh dari rahmat Allah bagi orang
yang keluar dan menemukan bulan suci Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku katakan amin. Dan yang kedua, dikatakan bahwa ketika naik tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, "Bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli 'alaika." Sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang ketika namamu Muhammad disebutkan di hadapanmu tetapi engkau si orang tersebut tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sehingga aku katakan amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, "Bu'dan liman adraka abawahu al-kibar 'indahu aw ahadahuma falam yadkhulahu al-jannah." Dan rugi jauh dari rahmat Allah orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya tetapi tidak menyebabkan dia berbakti kepada kedua orang tua sehingga dia tidak bisa mendapatkan ridho dari orang tuanya dan akhirnya dia tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada hal yang luar biasa dari tiga hal ini, yaitu adalah menemukan Ramadan tidak diampuni dosa, dan yang kedua dibacakan sholawat atau disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat kepada Nabi, dan yang ketiga tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya ketika sudah wafat daripada hal ini. Kenapa? Karena yang mendoakan adalah malaikat Jibril dan yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, bagaimana kita beridul fitri ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga sunnah dan juga para ulama. Al-Imam As-Sibai, beliau Mustafa As-Sibai mengatakan dalam kitabnya Alamatni Hakada Alamatil Hayah, beliau mengatakan bahwa cara beridul fitri ini ada tiga bagian. Yang pertama yaitu adalah cara idul fitrinya orang-orang yang cerdas, yang punya akal, yaitu dengan bagaimana? Pertama dengan silaturahim. Ini adalah kesempatan silaturahim ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasur rahimah." Dan juga yang kedua dalam hadis lain, "La yadkhulul jannah qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan juga dalam hadis lain, "Inna rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati'." Sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada sekelompok manusia yang di dalamnya ada satu orang yang memutus silaturahim. Bayangkan jika satu golongan manusia yang banyak satu saja ada yang memutus silaturahim, lalu Allah tidak menurunkan rahmat, bagaimana dengan orangnya yang memutus silaturahim? Maka ini adalah kesempatan para bapak ibu sekalian untuk kita menyambung tali persaudaraan. Banyak orang-orang yang memutus silaturahim gara-gara warisan, gara-gara harta, gara-gara dunia, sampai sudah beberapa lebaran tidak pernah bertanya, tidak pernah salaman, tidak pernah meminta maaf. Jangan sampai kita rugi ibadah di dunia ini, ternyata kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena memutus silaturahim. Diceritakan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, ada satu orang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Begitu masuk pelaksanaan wukuf di Arafah, orang ini menitipkan barangnya kepada seseorang yang di sana yang terkenal dengan amanahnya. Lalu orang itu melaksanakan haji. Setelah selesai, dia kembali ke rumahnya, ternyata orangnya sudah wafat yang dititipin ini. Akhirnya dia tanya kepada keluarganya, tidak ada satupun yang tahu itu harta ditaruh di mana. Akhirnya orang ini bingung, kemana saya harus mengambil harta sementara mau saya tanyakan orangnya sudah mati. Lalu akhirnya orang ini datang kepada para ulama yang ada di Mekah tersebut. Bagaimana caranya saya bisa mengetahui harta saya ada di mana? Kata para ulama, datanglah kau ke sumur Zam-Zam dan panggil nama orang tersebut. Jika dia jawab, tinggal tanyakan. Akhirnya orang ini ke sumur Zam-Zam dan bertanya, "Ya fulan." Tidak ada jawaban. Akhirnya orang ini balik lagi, "Kiai, bagaimana?" Tidak ada jawaban. "Kalau begitu, kamu pergi ke Hadramut, ke Yaman. Di Tarim sana dekat lembah Hud, Nabi Allah Hud. Di situ ada sumur namanya Barhud. Dikatakan Barhud ini sumur mulutnya Jahannam." Akhirnya orang ini datang ke situ dan memanggil, "Ya fulan." Ternyata dari dalam sumur tersebut ada jawaban. "Ya, loh, kenapa Anda bisa di sini? Kenapa Anda disiksa oleh Allah dan calon ahli neraka? Bukankah engkau adalah orang yang dipercaya, sudah masyhur terkenal?" "Betul, saya memang adalah orang yang amanah dan hartamu ada di sebelah sini, nanti tinggal ambil saja. Akan tetapi kenapa saya masuk ke dalam neraka? Karena saya punya saudari perempuan yang fakir, saya tidak pernah melirik dia, saya tidak pernah nanya dia, saya memutus silaturahim dengan adiknya tersebut. Maka dengan sebab itu akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Dan yang kedua, orang yang cerdas bagaimana cara beridul fitrinya, yaitu adalah dengan halal bihalal atau saling memaafkan. Dan ini adalah kesempatan kita minta maaf dan
ada orang, ketika ada orang meminta maaf kepada kita, kita maafkan. Apakah ada dalilnya? Ada. Silaturahim atau halal bihalal yang kita sebut di Indonesia, apakah ada dalilnya? Ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau sebagai pemaaf. Maka dari itu, ketika ada orang-orang minta maaf kepada kita, maka kita maafkan. Dalam hadis lain juga dikatakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhul yaum. Dikatakan barang siapa yang punya kesalahan kepada saudaranya, maka hendaknya dia meminta halalnya, meminta maaf di hari ini, di hari raya ini, sebelum dinar dan dirham itu tidak berlaku, artinya sudah mati. Dan ini adalah kesempatan untuk kita, karena banyak orang-orang yang meminta maaf itu malu. Maka dengan hari raya inilah kesempatan kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan juga orang yang cerdas di hari raya ini bagaimana? Yaitu dengan memberi sedekah dan membantu orang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, "Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin." Dikatakan bahwa sedekah ini ada termasuk amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah menggambarkan kepada kita, andaikan dalam surat ini, andaikan orang-orang yang sudah mati itu dikasih kesempatan oleh Allah bisa hidup kembali walaupun sebentar. Apa kata Allah? Bukan untuk mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji, bukan mau umroh bolak-balik, tetapi Allah mengatakan fa'asaddaqa, akan bersedekah. Jadi orang-orang yang sudah wafat itu andaikan dikasih kesempatan sebentar saja kembali ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Yaitu adalah bersedekah. Maka dari itu mari kita sama-sama bersedekah, khususnya di bulan suci ini, di hari yang mulia ini kita sedekah. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa harta yang kita miliki bukan sekarang yang kita miliki mobil, motor, uang dan sebagainya, tetapi harta yang akan kita miliki di akhirat itu adalah harta kita yang sudah kita titipkan di masjid, di musala, di madrasah, di pesantren-pesantren, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Maka dari itu di hari yang mulia ini mari kita sama-sama memperbanyak sedekah. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan diantaranya adalah Allah SWT mengajak kepada kita untuk melaksanakan zakat fitrah sebagaimana yang sudah kita lakukan. Ini termasuk daripada bagian kesempurnaan kita di dalam pelaksanaan puasa. Dan yang kedua, cara beridul fitri adalah cara beridul fitrinya orang yang bodoh, yaitu bagaimana ketika datang hari raya dia justru gembira. Kenapa? Akan menambah kemaksiatan, dia bebas lagi melakukan kemaksiatan dan juga bisa melampiaskan hawa nafsunya. Dan yang ketiga yaitu adalah cara idul fitrinya orang yang khilaf dan anak-anak. Bagaimana ketika mereka merayakan hari raya Idul Fitri, yaitu dia bersenang-senang, belanja baju baru, bermain dengan teman-temannya. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak atau orang-orang yang khilaf. Maka dari itu bagaimana pelajaran penting yang kita petik dari hari raya Idul Fitri ini? Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan laisal 'aid liman labisal jadid lakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Orang hari raya bukanlah orang yang bajunya baru sekalipun itu adalah sunnah, akan tetapi hari raya yang sesungguhnya adalah orang yang ketika di hari ini mulai tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan baca Quran dan sebagainya di bulan suci Ramadan diteruskan di bulan Syawal ini dan seterusnya. Dan juga dikatakan laisal 'aid liman tajammala bil libas war rukub. Hari raya bukanlah orang yang memakai pakaian yang bagus dan juga kendaraan yang bagus. Innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi hari raya adalah di mana orang-orang tersebut diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.